Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, berdirilah sebuah warung makan yang sederhana. Kalau dilihat sekilas, nggak ada yang istimewa dari warung itu. Bangunannya cuma dari kayu, atapnya dari seng yang sudah mulai berkarat, dan meja kursinya dari kayu panjang yang kadang berderit kalau diduduki. Lantainya masih berupa tanah yang dipadatkan. Hanya bagian depan yang dikasih semen kasar seadanya. Kalau siang hari, warung itu terlihat biasa saja, bahkan terkesan sepi dan tak terawat. Tapi anehnya, setiap malam, warung itu selalu ramai. Dari jalan desa, orang-orang bisa melihat kursi-kursinya penuh terisi. Lampu Petromax yang digantung di sudut warung menyala terang. Suara orang-orang ngobrol terdengar jelas. Tawa pecah di sana-sini. Bahkan suara piring beradu dengan sendok terdengar begitu nyata. Siapapun yang kebetulan lewat malam-malam pasti bakal menyangka kalau warung itu jadi tempat nongkrong favorit. Namun, ada satu hal yang membingungkan warga desa. Hampir nggak ada satupun orang dari desa itu yang pernah makan di sana. Kalau ada yang mampir siang-siang, warung itu sering tutup. Kalaupun buka, suasananya sepi. Hanya ada Bu Karti pemilik warung itu yang duduk termenung di bangku kayu sambil melamun. Bu Karti sendiri jarang sekali terlihat keluar rumah. Orang-orang desa hanya tahu dia seorang perempuan parubaya. Tubuhnya agak kurus, wajahnya tirus dengan tatapan kosong. Kadang kalau lewat jalan depan rumahnya, mereka bisa lihat Bu Karti menyapu pelan dengan langkah lambat, tapi jarang sekali menyapa. Itulah yang membuat orang-orang penasaran. Bagaimana bisa warung yang siang hari sepi justru terlihat begitu ramai setiap malam. Orang-orang yang lewat memang mendengar keramaian, tapi hampir semua warga bilang mereka nggak pernah bener-bener lihat ada orang desa yang makan di sana. Jadi, siapa pengunjung warung itu? Dari mana mereka datang? Cerita aneh tentang warung itu akhirnya menyebar kemana-mana. Ada yang bilang warung itu jadi tempat mangkal pekerja dari luar desa. Ada juga yang bisik-bisik, jangan-jangan pelanggan yang datang malam hari bukan manusia. Tapi karena nggak ada yang berani membuktikan sendiri, semuanya hanya jadi gosip. Sampai suatu malam, 3 pemuda dari desa itu, Rian, Dimas, dan Bagas, memutuskan untuk membuktikan sendiri. Mereka bertiga sudah lama penasaran. Mereka sering dengar cerita dari orang tua atau tetangga, dan rasa penasarannya makin menjadi-jadi. Apalagi Bagas yang memang terkenal suka iseng dan gak gampang takut. Kalau cuma dengar cerita doang gak seru, kata Bagas waktu mereka nongkrong di pos ronda. Mending kita datang aja sekalian ke warung itu, biar jelas rame bener apa enggak. Rian sebenarnya agak ragu. Dari dulu dia paling gampang kepikiran kalau dengar cerita-cerita horor. Tapi karena gengsi dan takut dicap penakut, akhirnya dia ikut saja. Dimas yang biasanya jadi penengah awalnya juga nggak setuju. Tapi setelah melihat Bagas terus-terusan meledek Rian, akhirnya dia setuju menemani. Malam itu sekitar jam 9, mereka bertiga berjalan pelan menyusuri jalan desa yang gelap. Hanya ada beberapa lampu teplok di rumah ramah penduduk, sisanya gelap gulita. Suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing menemani langkah mereka. Dari kejauhan, cahaya lampu Petromax mulai terlihat. Semakin dekat, suara ramai itu makin jelas. Terdengar orang tertawa, suara sendok beradu dengan piring. Bahkan aroma makanan tercium, samar-samar terbawa angin malam. Wih, beneran rame. Tuh, bisik Bagas dengan nada setengah kagum, setengah mengejek. Rian menelan ludah, tapi kok kayaknya aneh. Ya, padahal aku nggak pernah lihat orang desa makan di sini. Udahlah, kita lihat aja dulu, jawab Dimas, mencoba menenangkan. Begitu sampai di depan warung, mereka bisa lihat jelas pemandangan di dalam. Beberapa meja sudah terisi penuh. Ada sekelompok laki-laki yang duduk sambil merokok. Ada juga bapek-bepek berwajah kusam yang sibuk menyeruput kopi. Di meja lain,
seorang perempuan paruh baya terlihat sedang mengaduk mangkok mie. Meskipun dari jauh tak terdengar suara sendok beradu dengan kuah, mereka bertiga masuk pelan. Suasana di dalam hangat. Cahaya lampu Petromax cukup terang untuk melihat seisi warung. Mereka memilih duduk di meja kosong di sudut. Tak lama kemudian, Bu Karti muncul dari dapur. Tubuhnya kurus, matanya cekung, wajahnya datar tanpa ekspresi. Dia berjalan pelan menghampiri mereka sambil membawa buku catatan lusuh. "Mau pesan apa? Mau pesan apa?" tanyanya lirih. Suaranya terdengar serak, seperti orang yang jarang bicara. Mereka bertiga saling pandang. Akhirnya, Bagas yang menjawab, "Teh anget 3 aja, Bu." Bu Karti mengangguk tanpa banyak bicara, lalu kembali masuk ke dapur. Sambil menunggu, Rian memperhatikan sekitar. Dari ujung mata, dia menatap orang-orang di meja sebelah. Aneh, dari tadi mangkok mereka tetap penuh. Sendok dipegang, tapi mulutnya nggak pernah bergerak. Nggak ada yang bener-bener mengunyah atau menelan makanan. Rian semakin penasaran, tapi dia pura-pura nggak melihat. Lalu pelan-pelan, dia mencolek lengan Dimas. "Mas, kau lihat nggak? Mereka tuh nggak makan." Dimas menoleh sekilas, lalu pura-pura batuk. "Aku juga lihat. Dan suara piring itu, kau denger nggak? Kayak nggak sesuai." Mereka berdua makin merinding. Memang dari tadi suara piring dan gelas terdengar jelas. Tapi kalau diperhatikan, gerakan tangan orang-orang itu nggak pernah pas dengan suara yang keluar. Seolah-olah suara itu cuma diputar berulang. Saat suasana mulai terasa menekan, Bu Karti datang membawa 3 gelas teh anget. Uapnya mengepul, aromanya cukup harum. Dia meletakkan satu persatu di atas meja dengan gerakan pelan. "Silakan diminum," ucapnya datar, lalu berbalik pergi. Rian hampir nggak berani menyentuh gelasnya. Dimas hanya menatap, bingung harus apa. Tapi Bagas, yang memang paling nekat, malah langsung meneguknya sedikit. "Wah, anget bener, pas buat malam-malam gini," katanya santai. Rian dan Dimas menatap Bagas dengan wajah khawatir. Mereka berdua sudah mulai merasa ada yang salah dengan tempat ini. Apalagi ketika salah satu pengunjung tiba-tiba berhenti bergerak dan menoleh ke arah mereka bertiga. Tatapan matanya kosong, tapi terasa menusuk. Rian buru-buru menunduk. Jantungnya berdetak kencang. Dimas pun merasa keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tapi justru di saat suasana makin tegang, Bagas malah nyeletuk dengan suara cukup keras. "Wah, rame bener ya warungnya, murah kali." Ya, kalimat itu terdengar jelas. Suara obrolan di warung sempat terhenti sesaat, lalu kembali terdengar samar. Bu Karti yang kebetulan lewat di dekat meja mereka, menatap sekilas. Senyumnya tipis, tapi aneh. Senyum itu bukan senyum ramah, lebih mirip senyum datar yang dipaksakan, senyum yang dingin. Senyum itu sukses bikin bulu kuduk Rian dan Dimas berdiri. Mereka langsung saling pandang, seolah-olah ingin segera keluar dari tempat itu. Namun Bagas, yang masih cuek, hanya terkekeh kecil tanpa merasa ada yang janggal. Dan di sanalah malam itu berubah menjadi awal dari pengalaman paling menyeramkan dalam hidup mereka. Sejak malam itu, Rian tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan wajah-wajah aneh di warung Bu Karti terus menghantui pikirannya. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu teringat bagaimana para pengunjung duduk dengan mangkuk penuh di depan mereka, tapi tidak pernah benar-benar menyentuh makanan. Suara piring dan sendok yang tidak sinkron, tatapan kosong dari salah satu pengunjung, dan terutama senyum tipis Bu Karti yang entah kenapa terasa lebih menyeramkan daripada senyum orang marah sekalipun. Semua itu membuat Rian diliputi rasa penasaran bercampur takut. Dimas juga mengaku kepikiran, meskipun ia berusaha terlihat tenang. Sedangkan Bagas, yang waktu itu masih bisa tertawa dan bersikap santai, lama-lama ikut merasa resah. Setelah kejadian malam itu, Bagas sempat bermimpi buruk.
Dalam mimpinya, ia duduk lagi di warung itu. Tapi kali ini semua orang menoleh kepadanya bersamaan dengan mata merah menyala dan senyum yang lebar, seolah-olah menunggu dia untuk ikut bergabung. Bagas terbangun dengan keringat dingin, dan diam-diam ia jadi lebih hati-hati bicara soal warung itu karena rasa penasaran tidak juga hilang. Rian akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia teringat pada Mbah Sastro, salah satu tetua desa yang dikenal masih menyimpan banyak pengetahuan soal hal-hal gaib maupun sejarah kampung. Mbah Sastro sudah berusia lebih dari 70 tahun, tubuhnya bungkuk, tapi pikirannya masih tajam. Banyak orang sering minta pendapat atau doa kepadanya ketika mengalami kejadian aneh. Suatu sore, Rian memberanikan diri datang ke rumah Mbah Sastro. Rumahnya sederhana, berdinding papan, dengan pekarangan yang dipenuhi pohon pisang dan beberapa tanaman obat. Saat Rian mengetuk pintu, Mbah Sastro muncul dengan langkah pelan. Tongkat kayu menemaninya berjalan. "Loh, Rian, ada apa, Nak?" Suara Mbah Sastro serak tapi jelas. Rian agak ragu harus memulai dari mana, tapi akhirnya ia menceritakan semua yang ia alami. Dari rasa penasaran tentang warung Bukarti, bagaimana ia bersama Dimas dan Bagas nekat mampir malam-malam, sampai apa yang mereka lihat di sana. Rian juga cerita soal pengunjung yang tidak pernah makan dan suara-suara aneh yang terdengar tidak sesuai. Mbah Sastro mendengarkan dengan wajah serius. Sesekali ia mengangguk pelan. Matanya menatap jauh, seolah mengingat sesuatu. Setelah Rian selesai bercerita, Mbah Sastro menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara berat, "Kalian jangan sembarangan masuk sana malam-malam. Orang-orang yang kau lihat itu bukan manusia." Rian langsung merinding mendengarnya. "Maksudnya gimana, Mbah? Kalau bukan manusia, terus apa?" Mbah Sastro terdiam sebentar sebelum melanjutkan. Warung itu sudah lama jadi bahan omongan orang desa. Dulu sebelum suaminya meninggal, Bukarti memang buka warung, tapi pembelinya sedikit. Suaminya itu seorang tukang bangunan. Sayang, suatu hari dia mengalami kecelakaan kerja. Ada yang bilang jatuh dari bangunan, ada juga yang bilang tertimpa bahan bangunan. Yang jelas, dia meninggal mendadak. Sejak saat itu, warung Bukarti sepi, bahkan hampir tutup. Tapi anehnya, beberapa bulan setelah itu, tiba-tiba warungnya jadi ramai lagi. Bukan siang, tapi justru malam hari. Rian menelan ludah. Cerita itu mulai masuk akal dengan apa yang ia alami. "Jadi, yang datang malam-malam itu bukan orang desa?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Sastro menggeleng pelan. "Bukan. Ada beberapa orang yang pernah lewat malam-malam. Dari jauh mereka melihat warung penuh pengunjung. Suaranya riuh, sampai tawa dan piring beradu terdengar jelas. Tapi begitu mereka berani mendekat, kursinya kosong semua. Enggak ada siapa-siapa. Yang ada hanya Bukarti duduk sendirian sambil tersenyum." Rian merasa bulu kuduknya meremang. Ia teringat jelas bagaimana suasana warung malam itu tampak ramai sekali. Kalau benar semua itu kosong, lalu apa yang ia lihat sebenarnya? Mbah Sastro melanjutkan ceritanya dengan nada lebih pelan, seakan takut kalau ada yang mendengar. Ada juga pedagang keliling yang sempat mampir ke sana. Katanya, dia makan nasi pecel sambil ditemani banyak orang. Suasananya hangat, ramai, seperti warung yang laris. Tapi begitu selesai makan, dia menoleh ke belakang. Semua meja kosong, seolah-olah dari tadi dia sendirian. Bahkan suara orang-orang yang ia dengar menghilang begitu saja. Pedagang itu ketakutan setengah mati. Sampai sekarang, dia nggak mau lagi lewat jalan itu kalau malam. Rian menelan ludah. Tubuhnya mulai berkeringat dingin, meski sore itu udara cukup sejuk. Cerita Mbah Sastro bener-bener membuatnya yakin bahwa ada yang salah dengan warung Bukarti. Berarti benar, Mbah, pengunjung yang ada malam-malam itu bukan manusia? Mbah Sastro mengangguk pelan. "Iya,
Itu hanya wujud yang mereka tampakkan. Katanya, Bu Karti punya perjanjian, warungnya memang selalu ramai. Tapi yang datang itu makhluk halus. Mereka makan di sana. Tapi bukan makan nasi atau kopi. Mereka makan dari energi, dari persembahan yang diberikan Bu Karti. Makanya warung itu seakan-akan laku. Padahal tidak ada satupun orang desa yang benar-benar jadi pelanggan tetapnya. Rian merasa jantungnya berdetak kencang. Perjanjian? Maksudnya Bu Karti sengaja melakukan itu? Mbah Sastro kembali menarik napas panjang. Orang yang sedang terdesak kadang rela melakukan apa saja. Kehilangan suami, usaha hampir bangkrut, hidup sendirian. Siapa tahu apa yang dia lakukan demi bertahan. Ada yang bilang dia pernah didatangi seseorang berpakaian serba hitam. Ada yang bilang dia melakukan ritual tertentu di dekat hutan. Aku sendiri tidak tahu pasti. Yang jelas, sejak itu warungnya tak pernah sepi di mata orang awam. Tapi perlu kau ingat, yang kau lihat di sana bukan manusia biasa. Mereka pengunjung yang tak pernah pergi. Rian hanya bisa diam. Kata-kata Mbah Sastro terasa menancap dalam pikirannya. Ia jadi sadar bahwa apa yang ia lihat malam itu bukan sekadar kebetulan. Warung Bu Karti bukan warung biasa. Sebelum Rian pamit pulang, Mbah Sastro menatapnya tajam dan berkata, "Jangan pernah lagi kau datangi tempat itu malam-malam. Apalagi kalau hanya untuk main-main. Makhluk halus bisa saja tersinggung. Sekali mereka merasa diganggu, susah untuk melepaskan diri dari perhatian mereka." Rian mengangguk cepat. Ia berterima kasih pada Mbah Sastro, lalu pulang dengan langkah berat. Dalam perjalanan, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Kalau benar warung itu didatangi makhluk halus, kenapa mereka selalu muncul setiap malam? Apa yang sebenarnya mereka cari? Dan yang paling menakutkan, kenapa Bu Karti tetap bisa melayani mereka sioloyala, semuanya normal. Setibanya di rumah, Rian langsung menutup pintu rapat-rapat. Malam itu, ia berusaha tidur, tapi tidak bisa. Bayangan warung itu terus terlintas. Ia membayangkan pengganjeng-pengganjong yang tidak pernah pergi, yang setiap malam duduk di sana, seolah menunggu siapa saja yang cukup bodoh untuk ikut duduk bersama mereka. Dan Rian sadar, ia dan kedua temannya sudah melakukan kesalahan besar dengan berani-beraninya masuk ke warung itu. Meski Mbah Sastro sudah memberi peringatan keras, rasa penasaran tiga pemuda itu bukannya berkurang, malah makin menjadi. Bagas yang paling bandel selalu menganggap cerita-cerita mistis hanya omong kosong orang tua. Ia menantang Rian dan Dimas untuk membuktikan sekali lagi. Katanya, jangan-jangan waktu itu mereka cuma salah lihat atau terbawa suasana. Rian sempat menolak keras, tapi akhirnya luluh juga karena terus diejek. Dimas yang biasanya jadi penengah pun akhirnya ikut terbawa arus. Pada akhirnya, mereka bertiga sepakat untuk kembali ke warung Bu Karti. Malam itu adalah malam Jumat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 ketika mereka sampai di depan warung. Dari jauh, cahaya lampu Petromax sudah terlihat menyinari bangunan kayu sederhana itu. Tapi ada yang berbeda. Kali ini, suaranya terdengar lebih ramai, lebih padat, seperti pasar malam yang penuh orang. Jantung Rian berdegup kencang. Ia melirik ke kanan dan kiri, berharap ada orang lain lewat. Tapi jalan desa itu sepi. Hanya mereka bertiga yang berdiri di depan warung. Dengan langkah ragu, mereka masuk. Begitu melangkah melewati pintu kayu yang sudah mulai lapuk, hawa dingin langsung menyergap. Suasana di dalam warung redup, lampunya berkedip-kedip seperti mau padam. Meja-meja yang biasanya kosong, kini penuh terisi. Semakin lama mereka duduk, pengunjung terus berdatangan. Kursi-kursi tambahan yang tadinya disusun di pojok warung mulai ditarik keluar. Bahkan ada yang sampai duduk lesehan di lantai tanah. Mata Rian tak lepas dari sosak-sosak yang datang. Ia mulai menyadari, ada yang benar-benar tidak wajar. Ada sosok tinggi besar, hampir 2 meter,
Tubuhnya kekar, tapi wajahnya samar. Kabur seakan tertutup kabut tipis. Setiap kali sosok itu bergerak, udara di sekitarnya terasa bergetar. Lalu ada pula seorang perempuan dengan rambut panjang menjuntai sampai menyentuh lantai. Ia duduk di pojok, sibuk menyisir rambutnya dengan sisir kayu. Senyum tipis menghiasi wajah pucatnya. Bau melati tiba-tiba menyengat memenuhi udara, membuat kepala terasa berat. Rian hampir tidak kuat menahan diri. Ia ingin sekali berdiri dan kabur. Tapi Dimas buru-buru mencoleknya. "Udah, jangan kelihatan takut. Kalau kau panik, mereka bakal sadar," bisik Dimas lirih. Suaranya bergetar. Jelas ia sendiri ketakutan. Mereka mencoba menahan diri, berpura-pura tenang sambil menatap meja. Tapi semakin lama, suasana makin mencekam. Dari ujung mata, Rian melihat salah satu pengunjung tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Bola matanya merah menyala, bergerak cepat tidak normal, seperti diputar-putar dengan kecepatan aneh. Dan yang paling membuat darah mereka membeku, senyum sosok itu persis sama dengan senyum Bukarti tipis, kaku, dan dingin. Rian menggenggam erat ujung meja. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dimas menutup mulut rapat-rapat, takut suaranya keluar. Tapi Bagas, yang dari tadi berusaha terlihat berani, malah membuka mulutnya. Dengan suara agak keras ia berkata, "Kok makin rame ya? Kayak pasar malam?" Kalimat itu bagai pukulan gong yang memecah suasana. Seketika, semua suara di warung berhenti. Suara gelas beradu, sendok, piring, tawa, bahkan desah napas. Semuanya lenyap, sunyi, mendadak menggantung di udara. Begitu pekat, sampai detak jantung mereka bertiga terdengar jelas di telinga sendiri. Perlahan, semua pengunjung menoleh ke arah mereka. Tidak ada satupun yang tersisa, menunduk, atau berpura-pura sibuk. Puluhan pasang mata kini menatap lurus. Ada yang kosong tanpa bola mata, hanya rongga hitam. Ada yang merah menyala, ada yang berputar liar tak terkendali. Senyum-senyum tipis merekah bersamaan, membuat suasana semakin menyesakan. Rian merasakan kakinya kaku, seolah ditancapkan ke lantai tanah. Ia tidak bisa bergerak. Dimas pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat, keringat mengucur deras, seperti habis berlari jauh. Bagas, yang biasanya paling berani, kini wajahnya tegang. Bibirnya bergetar, tangannya mencengkram meja kuat-kuat. Tiba-tiba dari balik dapur, Bukarti muncul. Kali ini, wajahnya berbeda. Pucat pasi, matanya kosong, kulit wajahnya terlihat lebih keriput dari terakhir mereka lihat. Ia berjalan pelan. Langkahnya nyaris tidak menimbulkan suara, tapi hawa dingin semakin terasa. Ia berhenti tepat di depan meja mereka, menatap tanpa ekspresi. Suaranya lirih, tapi jelas terdengar di seluruh ruangan. "Kalian seharusnya nggak duduk di sini." Kalimat itu membuat jantung mereka hampir copot. Rian menahan napas. Bagas menunduk, sementara Dimas menutup matanya rapat-rapat. Tapi yang lebih mengerikan, setelah Bukarti berkata begitu, para pengunjung tiba-tiba berdiri bersamaan. Kursi-kursi kayu bergeser, tapi suaranya aneh, tidak alami, seperti suara kayu yang diseret di dalam mimpi. Satu persatu, mereka mulai mendekat. Tubuh mereka bergerak kaku tapi pasti. Ada yang melangkah tanpa menginjak lantai, seolah melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Ada yang wajahnya berubah, kadang wajah orang tua, kadang wajah anak kecil, berganti dalam hitungan detik. Sosok perempuan berambut panjang kini berdiri, sisir kayu di tangannya patah, dan rambutnya menjuntai liar seperti kabut hitam menyapu ruangan. Bau melati bercampur dengan aroma anyir semakin menusuk. Rian ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Dimas berusaha menarik tangan Ryan, tapi tangannya sendiri gemetar hebat. Bagas, yang tadinya masih mencoba terlihat berani, akhirnya kehilangan kendali. Ia bergumam pelan, "Ya Tuhan, ini
Apa? Semua sosok itu kini hanya tinggal beberapa langkah dari meja mereka. Tatapan mata kosong itu seolah menembus jiwa, membuat dada mereka sesak. Tiba-tiba, lampu Petromax berkedip-kedip, cahayanya redup, lalu padam sejenak sebelum menyala lagi dengan sinar kehijauan. Dalam cahaya itu, wajah para pengunjung terlihat lebih jelas pucat, berlubang, dengan senyum aneh yang semakin lebar. Bukarti masih berdiri di depan mereka, tapi kali ini wajahnya ikut berubah. Matanya memerah, bibirnya terbuka, dan dari tenggorokannya terdengar suara berat yang tidak sesuai dengan tubuhnya. Ia mengulang kalimatnya. Kali ini lebih keras, kalian seharusnya nggak duduk di sini. Suara itu bergema, membuat meja kayu bergetar. Gelas teh mereka tumpah, cairannya mengalir ke lantai tanah dan langsung menghilang seperti diserap bumi. Pada saat itu, ketiganya akhirnya sadar. Mereka sudah kelewat batas. Mereka tak lagi hanya jadi tamu penasaran, tapi sudah dianggap mengganggu. Dan ketika semua pengunjung makin mendekat, langkah mereka terasa semakin berat untuk bisa kabur keluar dari warung terkutuk itu. Ketiga pemuda itu berlari terbirit-birit. Napas mereka tersengal. Dada seperti mau meledak. Rian paling depan, kakinya hampir tersandung batu, tapi ia terus berlari. Dimas menyusul di belakang. Wajahnya pucat pasi, keringat bercucuran meski udara malam dingin menusuk. Bagas, yang biasanya paling berani, kini malah menangis kecil. Suaranya parau bercampur isakan. Mereka tidak lagi peduli dengan suara-suara aneh dari belakang. Yang penting hanya satu, keluar dari warung itu secepat mungkin. Begitu kaki mereka menginjak jalan desa yang sepi, langkah mereka otomatis melambat. Nafas mereka masih memburu, tapi rasa lega sedikit muncul karena merasa sudah keluar dari warung angker itu. Namun, saat Rian nekat menoleh ke belakang, tubuhnya langsung membeku. Ia memicingkan mata, memastikan apa yang dilihatnya. Matanya membesar, dan ia langsung menghentikan langkah. "Kalian lihat nggak?" Suaranya bergetar. Dimas dan Bagas buru-buru ikut menoleh. Yang mereka lihat bukan lagi warung terang benderang dengan puluhan pengunjung. Tidak ada meja, tidak ada kursi, bahkan tidak ada cahaya lampu. Yang berdiri di sana hanyalah sebuah rumah tua reyot. Atapnya bolong di beberapa bagian, dinding papan lapuk, jendela terbuka dengan daun pintu yang hampir copot. Rumput ilalang tinggi-tinggi mengelilingi rumah itu, membuatnya tampak benar-benar ditinggalkan puluhan tahun. Dari dalam, hanya gelap pekat yang terlihat. Tanpa suara, tanpa tanda kehidupan, Bagas mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. "Nggak mungkin, barusan kita di sana. Rame banget." Suaranya terputus-putus, hampir tidak keluar. Dimas menelan ludah, tenggorokannya kering. "Jadi, semalam itu kita duduk di rumah kosong." Ia gemetar, meremas tangannya sendiri untuk memastikan ini bukan mimpi. Rian tidak menjawab. Ia hanya berdiri kaku. Matanya masih menatap rumah reyot itu. Dalam hatinya ia yakin, apa yang mereka alami barusan bukan ilusi, bukan halusinasi. Semua terlalu nyata. Suara piring, bau melati, tatapan mata para pengunjung. Semua itu terlalu hidup untuk sekadar bayangan. Tanpa sepakat lebih dulu, mereka bertiga langsung kabur dari sana. Mereka pulang ke rumah masing-masing dengan wajah ketakutan. Tidak ada lagi canda atau tawa. Malam itu, mereka bahkan tidak bisa tidur. Rian hanya berbaring menatap langit-langit kamar. Telinganya masih terngiang suara Bukarti yang berkata lirih, "Kalian seharusnya nggak duduk di sini." Dimas bahkan sampai mengunci pintu dan jendela, memeluk bantal erat-erat. Bagas yang biasanya santai justru paling parah. Ia muntah-muntah karena terlalu panik, lalu memaksa menyalakan lampu kamarnya semalaman. Keesokan paginya, saat matahari sudah tinggi, mereka bertiga kembali berkumpul.
Wajah mereka sama-sama kusut, kurang tidur. Rian yang biasanya kalem, kini matanya merah, jelas tidak sempat memejamkan mata. Bagas tidak banyak bicara, hanya sesekali menggigit bibir. Dimas mencoba mengatur napas sambil berkata, "Kita harus pastikan lagi. Kalau cuma semalam, bisa aja kita ke bawah halusinasi. Tapi kalau sekarang, siang-siang tetap sama, berarti ada sesuatu." Dengan langkah berat, mereka kembali ke jalan desa itu. Matahari terik membuat peluh menetes di dahi. Tapi hawa yang mereka rasakan berbeda. Meski siang, suasana di sekitar rumah itu tetap terasa dingin dan aneh. Dan benar saja, yang mereka lihat hanyalah rumah reot yang semalam sudah mereka lihat. Tidak ada tanda-tanda warung, tidak ada Bukarti, tidak ada pengunjung. Hanya bangunan tua yang hampir roboh. Dengan rumput liar dan suara serangga siang hari, Bagas menelan ludah, lalu bergumam, "Jadi kita duduk di rumah kosong, terus siapa aja yang semalam ada di situ?" Pertanyaan itu membuat bulu kuduk mereka merinding lagi. Tidak ada jawaban, karena mereka sendiri sudah tahu. Yang semalam mereka lihat bukan manusia. Bingung harus berbuat apa? Mereka akhirnya sepakat pergi ke rumah Mbah Sastro. Lelaki tua itu dikenal sering memberi nasihat soal hal-hal gaib di desa. Begitu mereka menceritakan semua yang terjadi, wajah Mbah Sastro menegang. Ia mengangguk pelan, lalu menarik napas panjang sebelum berkata, "Itu warung memang sudah nggak ada. Bukarti meninggal beberapa tahun lalu. Katanya, dia masih terikat dengan perjanjian yang dulu dibuatnya." Rian spontan bertanya, "Perjanjian? Maksudnya gimana, Mbah?" Mbah Sastro menatap mereka satu persatu dengan sorot mata berat. "Dulu, waktu masih hidup, Bukarti memang buka warung. Warungnya laris manis. Nggak pernah sepi pembeli. Tapi orang-orang sering curiga karena ramainya bukan main. Padahal tempatnya terpencil. Konon, Bukarti membuat perjanjian dengan sesuatu yang bukan manusia. Warungnya dijaga, diberi pengunjung, tapi syaratnya dia harus tetap melayani. Sampai akhirnya ajal menjemputnya, perjanjian itu belum selesai. Warung itu masih buka, tapi bukan untuk manusia. Yang kalian lihat semalam hanyalah warung milik arwah." Ketiganya terdiam. Tubuh mereka kembali dingin meski siang terik. Bagas yang tadinya suka bercanda, kini tidak bisa lagi mengucapkan apa-apa. Dimas memegangi tengkuknya, merasakan bulu kuduk berdiri. Rian menatap tanah, berusaha menelan rasa takut yang kembali menghantam. Mbah Sastro menambahkan, "Makanya, dari dulu saya selalu bilang, jangan main-main ke sana. Kalau sudah lewat jam tertentu, apalagi malam Jumat, jangan pernah singgah." Mereka nggak suka diganggu. Sejak hari itu, mereka bertiga bener-bener tidak berani melewati jalan itu kalau malam. Kalaupun terpaksa pulang lewat sana, mereka rela memutar jauh. Bayangan wajah pucat pengunjung, mata merah, dan suara Bukarti masih terpatri di kepala. Rasa takut itu terbawa sampai sekarang. Meski waktu sudah berlalu, dan yang paling menyeramkan, bukan hanya mereka bertiga yang mendengar cerita itu. Beberapa warga juga mengaku kalau lewat tengah malam di jalan desa itu, kadang terdengar suara ramai. Suara orang ngobrol, suara gelas beradu, suara ketawa pelan. Padahal, kalau dicek, tempat itu kosong melompong. Hanya rumah reot penuh ilalang. Warung itu memang sudah tidak ada secara kasat mata. Tapi bagi yang peka, warung itu masih ada, tetap buka, tetap ramai, melayani pelanggan yang bukan manusia. Sampai sekarang, desas-desus itu masih beredar. Dan bagi siapapun yang berani lewat tengah malam, bisa jadi mereka akan melihat warung yang sama. Dan kalau berani masuk, mungkin akan duduk di meja yang sama dengan pengganjeng-pengganjeng yang tidak pernah lagi bernapas.